yaitu orang-orang munafik. Atau kalau kita karena ada sekalian, ada kaidah mengatakan bahwa kalau kita ingin mengembalikan ismud damir itu, kalau kita ingin mengembalikan kata ganti itu, maka kembalikan ke kata yang terdekat. Kembalikan pada ayat yang terdekat. Yang terdekat di sini yang mana? Ayat yang mana? Yaitu ayat yang ke-10. Apa bunyi ayat yang ke-10? Yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yukadzibun, bima kanu yakdzibun. Jadi ada dua bacaan. Jadi yang dimaksudkan haula adalah orang-orang yang punya penyakit dalam hati mereka, atau orang-orang yang sakit hatinya. Ya. Nah, baru kita bertanya, siapa itu orang-orang yang sakit hatinya? Ya. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu tentunya jawabannya karena ayat ini berada dalam kelompok ayat-ayat munafik, maka kita katakan bahwa yang dimaksud haula adalah orang-orang munafik. Yang mana orang munafik itu adalah orang yang sakit hatinya, atau di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya, penyakit hasad, penyakit dengki dan lain sebagainya. La tufsidu fil ardh, jangan kalian merusak di muka bumi. Ada sekalian, kalau di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, la itu disebutkan la nahiyah, ya, la nahiyah, ya. Jangan kalian, ya, merusak di muka bumi. Apa yang dimaksud ada sekalian jangan merusak? Apa yang dimaksud merusak di muka bumi? Apakah kita pergi ke tengah kebun, cabut semua tanamannya, atau kita ke hutan, bawa gergaji, dipotong-potong semua itu pepohonan? Apakah itu yang dimaksud merusak di muka bumi? Atau ada makna yang lain? Ulama tafsir kita ini menyebutkan la tufsidu fil ardi bil kufri. Ya, itu bil kufri, dengan kufur, ya, dengan kufur. Ada sekalian, bi di sini apa artinya bi? Apa artinya bi? Kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan, kita maknai dengan, ya, dengan. Akan tapi ada sekalian di penafsiran ini, bi di situ diartikan adalah as-sababiyah, ya, as-sababiyah, ya. As-sababiyah itu artinya apa? Sebab, faktor, ya, sebab atau faktor. Pertanyaannya kemudian, apa faktor, apa sebab sehingga orang merusak di muka bumi? Apa yang membuat seseorang merusak di muka bumi?
Jawabannya adalah bil kufri, disebabkan karena kekufurannya itu. Ya, disebabkan kekufurannya. Ya. Kufur itu artinya apa? Ya, kafir. Secara bahasa artinya apa? Kufur. Biasa ada sekalian mendengarkan kafir. Kafir, apa artinya kafir? Ya, kafir. Ini. Ya, penutup atau sampul, ya. Kafir, kufur. Mau sama ada sekalian. Koper. Cuma mungkin ya cover atau koper. Cover ya. Ya, kafir. Ada sekalian, karena kafir itu secara letterlet diartikan adalah penutup. Nih, ada sekalian. Ini penutup. Jadi ada sekalian, orang kafir itu ada sesuatu yang ditutupi. Pertanyaannya, apa yang ditutupi? Ya. Ada yang disampul, ada yang ditutupi, ada yang dilindungi. Ada sekalian. Ya. Nah, tentunya kita tahu orang munafik itu, ya, orang munafik itu sesungguhnya di dalam hatinya adalah kufur. Sesungguhnya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya sesungguhnya mereka itu mau berbuat jahat, mau berbuat jelek. Akan tapi di mulutnya, ya, di mulutnya selalu memperlihatkan sesuatu yang baik. Jadi dia isi hatinya itu ditutupi dengan mulutnya dengan ucapan-ucapan yang baik. Tapi sesungguhnya di balik itu adalah untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Oleh sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Apakah kafir ini, apakah kufur ini hanya terjadi kepada orang kafir? Ya, tidak bisa terjadi kepada orang-orang mukmin. Ini hati-hati ada sekalian. Ya, hati-hati. Bisa terjadi kepada orang mukmin. Itu kufur. Nah, kalau diartikan ada sekalian, kufur itu adalah ingkar. Ya, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sekalian, kalau seseorang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, merusak atau tidak? Merusak atau tidak? Ya, ingkar kepada Allah, tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut adalah orang yang merusak di muka bumi. Ya. Karena efeknya ada sekalian itu sangat luar biasa. Kalau seseorang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan perbuatan sewenang-wenangnya. Ya. Maka orang yang melakukan sewenang-wenangnya, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang merusak di muka bumi ini, guys sekalian. Iya. Guys sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya di bidang ekonomi, ya, di bidang ekonomi, katakanlah menjual. Pada saat menjual, ya, pada saat menjual, ya, mereka itu melakukan kecurangan, merusak atau tidak? Ya,
merusak di muka bumi, ada sekalian. Iya. Kemudian ahli hukum menetapkan hukum yang tidak benar, merusak di muka bumi atau tidak? Merusak, ada sekalian. Ya. Seorang pendidik mendidik peserta didiknya dengan tidak benar, merusak atau tidak? Merusak, ada sekalian. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la tufsidu fil ard. Jangan sekali-kali merusak di muka bumi. Ya. Jangan merusak di muka bumi. Oleh karena itu ada sekalian, kita sangat bersyukur di perguruan tinggi kita ini, IAIN Parepare itu ya, kalau di bidang ekonomi selalu ditambah dengan syariah, ekonomi syariah, agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan, dari sikap-sikap yang dapat merusak di muka bumi ini. Itu hikmahnya, ada sekalian, ada syariahnya, ekonomi syariah. Ya, kalau hukum Islam. Ya, itu ditambah hukum Islam, agar supaya ada sekalian ketika ahli hukum ini menetapkan sebuah hukum, tidak menetapkan hukum dengan cara yang tidak benar. Ya, jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena kapan seorang ahli ekonomi melakukan transaksi dengan cara yang tidak benar, itu merusak di muka bumi. Guru pendidikan agama Islam. Jadi selalu ada tambahannya Islam. Kalau bukan syariah, Islam, pendidikan Islam. Ya, calon guru kita ini pendidikan Islam. Jadi ada sekalian, jangan melenceng. Kalau ada sekalian mengajar, jangan melenceng dari hal-hal yang baik. Ya, usahakan saat mengajar, perbaiki. Oleh karena itu ada sekalian, pada saat ini Ma'had Jamiah ada istilahnya gencar. Apa itu gencar? Yaitu mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar. Yang belum tahu mengaji atau kurang mampu mengaji, akan diperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena ada sekalian, kalau calon guru agama Islam tidak tahu mengaji, lalu kemudian pergi mengajar, akan mengajar salah atau mengajar benar? Akan mengajar salah. Kalau mengajar kepada peserta didiknya dengan pendidikan yang salah, merusak di muka bumi atau tidak? Merusak, ada sekalian. La tufsidu fil ard. La tufsidu fil ard. Nah, kalau ini ada sekalian, saya mencoba merelevansikan ayat ini dengan realita yang kita alami, ada sekalian. Kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini disebutkan bil kufri. Jangan penyebab kita merusak dengan kekufuran. Kemudian wa ta'wiqi anil imani. Menghalang-halangi seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menghalang-halangi seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena menurut ulama kita ini salah satu faktor dikatakan seseorang itu merusak di muka bumi kalau menghalang-halangi orang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu faktor. Itu salah satu sebab dikatakan bahwa dia itu merusak di muka bumi. Ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit merelevansikan ayat ini atau penafsiran ini dengan kondisi kita. Katakanlah yang saat sekarang ini yang menghalang-halangi seseorang
beriman. Contohnya apa kira-kira? Seperti teroris. Ya, kita mau beribadah, kita mau sholat, mereka bom kita. Ya. Nah, kemudian oleh karena itu ada sekalian, ini termasuk wat-ta'wiki, menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman ada sekalian, ada yang ingin saya sampaikan, cuman mohon maaf jangan ada yang tersinggung, ya. Ada sekalian, terkadang misalnya maulid misalnya, ya, maulid misalnya ada yang mengatakan bid'ah, ada ini dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya ada sekalian, ya, acara-acara maulid itu adalah sebuah media, ya, sebuah media agar supaya generasi-generasi itu, anak-anak itu mengenal nabinya, ya, mengenal nabinya. Nah, kalau misalnya kita mengatakan, oh itu bid'ah, sehingga kita tinggalkan semua itu acara-acara atau tradisi-tradisi, ya, maulid. Kita tidak pernah mendengarkan, ya, kita tidak pernah mendengarkan sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita tidak kenal beliau, ya. Nah, ada sekalian, ini salah satu, ya, at-ta'wiq, yaitu menghalang-halangi, ya, mencegah seseorang untuk mengenal nabinya, ya. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi mohon maaf sekali lagi ada sekalian, ya, jangan sampai ada yang berbeda, ya, mohon maaf, ya. Kalau kita misalnya berbeda, janganlah mencegah orang, jangan melarang orang begitu, ya, karena itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita. Itu dapat menjadi media agar supaya kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sekalian, ini kalau di dalam kitab tafsir ini, ya, kitab tafsir ini, tafsir Jalalain itu, penafsir kita ini, pakar tafsir kita ini itu menambahkan kata at-ta'wiq, ya, menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi. Kalau tafsir yang lain, ya, saya buka-buka ada sekarang tafsir lain itu justru at-ta'wiq ini, ya, diganti dengan at-tafriq, ya, at-tafriq. Apa artinya at-tafriq? Yaitu memisahkan, ya, memisahkan. Jadi ada sekalian, kalau di dalam tafsir yang lain itu beliau menyampaikan bahwa at-tafriq memisahkan, ya, memisahkan seseorang dari nabinya, memisahkan seseorang dari agamanya, itu merupakan salah satu bentuk merusak di muka bumi, ya. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit ada sekalian, ini yang biasa terjadi di antara kita, ya. Ini yang biasa terjadi di antara kita, yaitu terkadang ada seseorang ketika temannya sholat datang mengganggu. Ada di sini, ya, mudah-mudahan merasa, mudah-mudahan tersinggung, ya, mudah-mudahan tersinggung, ya. Nah, itu ada sekalian salah satu bentuk merusak, menghalang-halangi teman kita, menghalang-halangi seseorang untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu termasuk bentuk, ya, merusak ada sekalian. Teman kita sedang
serius belajar, ya, teman kita sedang serius belajar, kita datang membuat keributan, ya, kita sengaja datang membuat keributan, ribut-ribut di luar asrama, ribut-ribut di luar kamar. Ada yang biasa begitu? Alhamdulillah tidak ada. Ya, tidak ada yang seperti itu. Teman kita sedang istirahat karena persiapan sebentar jam 4 subuh bangun belajar, kita datang mengganggu, merusak atau tidak? Ya. Yang menjawab saya dengar besar-besar suaranya, berarti ya mungkin terjadi. Saya menggunakan kata mungkin, ya. Ya, jadi ada sekalian, jangan sekali-kali begitu. Mari kita saling mendukung, ya. Mari kita saling mendukung, ada sekalian. Jangan kita hasad, jangan kita dengki kepada teman-teman. Dalam bentuk kedengkian kita itu, kita ganggu teman. Jangan. Bisa kita dengki, ada sekalian, bisa kita iri terhadap teman yang pintar, akan tetapi kita iri agar supaya kita juga bersemangat belajar. Kita juga berusaha bangun jam 4 subuh belajar. Jangan justru sebaliknya, kita iri kepada teman karena rajin belajar, rajin sholat, justru kita ganggu. Nah, itu ada sekalian, itu termasuk merusak di muka bumi, ya, merusak di muka bumi. Akan tapi ada sekalian, kalau iri melihat temannya rajin belajar, pintar dan sebagainya, dan kita juga berusaha seperti itu, nah itu iri hati yang baik, tidak merusak, ada sekalian. Justru itu akan mendatangkan kebaikan terhadap diri kita dan membawa kebaikan terhadap teman kita. Ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf ada sekalian, saya relevansikan, ya, ya, jangan kita terlalu jauh membahas ini, akan tapi ada hal-hal yang merusak di antara kita, itu yang perlu kita, ya, itu yang perlu kita pahami, ada sekalian. Ya. Ada sekalian, la tufsidu fil ardi. Dan juga di antara faktor kita dikatakan merusak di muka bumi, yaitu melakukan maksiat. Ya, melakukan maksiat di muka bumi. Karena ada sekalian, kalau di dalam hati seseorang ada kufur, ya, ada kufur, itu tidak tertutup kemungkinan ada sekalian, yaitu seseorang itu melakukan maksiat, ya, melakukan kemaksiatan, ya, karena tidak merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur, kalau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu innama nahnu muslihun. Justru mereka itu mengatakan, kami ini melakukan islah, kami ini melakukan kebaikan, ya. Nah, itu ada sekalian, orang yang seperti orang yang suka mengganggu, orang yang suka ekstrim, orang yang suka melakukan teroris dan lain sebagainya. Apa jawaban mereka? Kalau mereka bom, mereka membunuh orang, ya. Kalau mereka membunuh orang, apa jawaban mereka? Kami ini akan mati syahid, ya, kami ini akan mati syahid. Mereka itu jawabannya. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka itu merusak.
ya, merusak. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Qalu innama nahnu muslihun. Ya, kami ini melakukan ya perbaikan. Ya, melakukan perbaikan. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ada sekalian, jangan sampai kita melakukan kerusakan lalu mulut kita mengatakan saya ini melakukan kebaikan. Saya ini melakukan perbaikan. Ya. Saya ini memperbaiki. Jangan sampai ada itu biasa kita dengar bongkar simpan. Ya. Biasa kita dengar bongkar simpan. Ya, bongkar simpan. Dibongkar ya, niatnya mau memperbaiki. Ya, tapi tahu-taunya disimpan. Ya, disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, baik atau tidak? Ya, tidak berfungsi. Kalau misalnya radio dibongkar simpan, tidak bisa lagi dibunyikan. Arloji, ya, jam kita bongkar dulu, baru sudah ketika mau pasang sudah tidak tahu. Nah, disimpan. Nah, jadi ada sekalian itu. Ya, jadi qalu innama nahnu muslihun. Ya, mereka itu mengatakan kami ini mau memperbaiki, padahal sesungguhnya mereka merusak. Ya, jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya walaisa ma nahnu fihi bifasadin. Kami ini tidak merusak. Ya. Kami ini tidak merusak. Qala Allah taala raddan alaihim. Allah berfirman, ya. Allah berfirman raddan alaihim, sebagai respon kepada mereka, sebagai jawaban terhadap mereka. Ya. Tadi kan mengatakan qalu innama nahnu, kami ini melakukan perbaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab pernyataan mereka itu raddan alaihim, ala ini namanya litambih. Tambih itu artinya apa? Jam waker itu bahasa Arabnya apa? Jam waker itu bahasa Arabnya apa? As-sa'atul munabbihah. Ya, as-sa'atul munabbihah, tambih. Yaitu jam yang membangunkan, jam yang menyadarkan kepada kita. Ya, misalnya jam kita mau bangun jam 3, ya, kita mau bangun jam 3, maka diputar jamnya di situ jam 3. Maka pada waktu jam 3 maka bunyi untuk membangunkan kita. Ya, ada di sini yang pakai jam waker? Ada? Ya? Oh, HP saja ya? Ya, pakai HP. Ya. Jadi ada sekalian, karena kalau ada biasanya jam waker tujuannya untuk membangunkan diri kita, ternyata juga membangunkan orang lain. Ya, membangunkan orang lain. Kecuali kalau ada kesepakatan dengan teman-teman yang di sekitar kita itu, ya itu lebih bagus ada sekalian. Ya, lebih bagus. Karena jangan sampai tujuan kita untuk melakukan kebaikan justru orang marah-marah di samping kita. Ya, orang marah di samping kita. Ini selalu mengganggu jam wakernya. Ya, jadi ada sekalian hati-hati. Jadi ada sekalian, ala itu maksudnya litambih, untuk mengingatkan.
untuk menyadarkan kepada kita, ala innahum humul mufsidun, ingatlah bahwasanya mereka itu justru merusak, justru orang yang merusak, ya. Walakin la yash'urun, mereka itu tidak menyadari, ya. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang bahaya? Ya, mana yang bahaya? Orang yang tidak menyadari atau orang yang menyadari? Atau bahaya semua? Ya. Kalau di sini la yash'urun, mereka tidak menyadari. Tapi bagaimana kalau menyadari? Merusak. Wah, ini. Jadi ada sekalian, ya kelihatannya tidak menyadari, tapi sesungguhnya mereka menyadari. Wah, kalau saya bunuh orang, wah, bagaimana saudara-saudara saya dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna bidzalik. Ya. Mereka itu tidak menyadari hal itu, bidzalik, hal itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kepada Allah. Ya, siapa yang diberitahu begitu? Yaitu orang-orang munafik. Beriman kepada Allah. Ya. Kama amanan nas, sebagaimana orang beriman. Siapa yang dimaksud orang beriman di sini? Yaitu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi beriman kepada Allah. Maksudnya tiru iman sahabat. Ya, tiru. Ikuti imannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba lihat ini perkataan mereka. Qalu anu'minu kama amanas sufaha? Apakah kami patut beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh? Berarti imannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Nabi itu dikatakan orang-orang bodoh. Wah. Ya. Dan ada sekalian di sini menggunakan kata sufaha, safih. Ya, safih, sufaha. Tahu ada sekalian sufaha? Ya, sufaha itu adalah kata ini dipakai dalam ilmu fikih. Kalau ada orang, ada anak misalnya, itu tidak mampu menggunakan uangnya karena bodoh-bodoh. Ya, ya. Maksudnya tidak sempurna begitu, ya. Akal pikirannya, ya ada sekalian. Itu digunakan dalam fikih, ya, kata safih, ya, atau sufaha, bodoh-bodoh, ya, bodoh, ya. Ada sekalian, nah itu diibaratkan sahabat Nabi itu, ya, diumpamakan seperti itu, orang bodoh-bodoh. Apakah kami mau beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi yang anggapan mereka adalah sahabat Nabi itu adalah orang bodoh-bodoh? Wah, ya, orang bodoh.
al-juhal, orang bodoh. Ai la naf'alu ka fi'lihim. Ai artinya kami tidak akan melakukan ka fi'lihim seperti perbuatan mereka. Maksudnya kami tidak akan melakukan, ya. Kami tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya, kami tidak akan melakukan. Maksudnya kami tidak akan beriman. Ya. Kami tidak mau beriman seperti imannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka mengatakan demikian, kami tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana imannya orang-orang bodoh, ya. Direspon lagi, ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humus sufaha. Ingat, tadi mereka itu menuduh, ya, menuduh bahwa sahabat Nabi itu adalah orang bodoh, ya. Ala, sesungguhnya orang yang mengatakan bodoh justru mereka itu yang bodoh, ya, justru mereka itu yang bodoh, ya, bukan sahabat Nabi yang bodoh, ya, bukan, akan tapi mereka sendiri yang bodoh, ya. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka itu tidak mengerti. Mereka itu tidak tahu, mereka itu tidak paham. Ya, ini tidak paham. Ya, bagaimana kalau paham? Ya, berarti mereka sengaja. Ya, mereka sengaja. Kalau ini bisa kita simpulkan bahwa mereka itu tidak sengaja karena tidak tahu. Ya. Ya, mungkin agak-agak ringan ini karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, mereka tidak merasakan, mereka tidak pahami. Ya, mungkin agak-agak ringan hukumannya. Tapi kalau orang yang tahu kemudian melakukan kerusakan, ya, mereka tidak mau beriman. Justru mereka, kalau saya beriman berarti saya beriman seperti orang bodoh-bodoh. Nah, kalau mereka sengaja berkata begitu, mereka tahu akibatnya. Nah, ini yang bahaya dari sekalian. Oleh karena itu kita ini, ya, mahasiswa IAIN Parepare tentunya sudah banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh, ya, sudah banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh, sehingga ini sekalian harus, ya, kita menjaga hal itu semuanya. Jangan kita merusak. Peliharalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peliharalah kita iman kita dengan baik, amalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, dan jika mereka bertemu, ya, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, jika mereka berkomunikasi dengan orang-orang beriman, ya. Jadi ada sekalian, ini fuad, ya. Kalau ada fuad, ini laku, arti letter-letternya ada sekalian ketemu, ya, bertemu. Ada mahasiswa fuad di sini, ya. Oh ya. Nah, laku ada sekalian, ini bertatap muka, ketemu. Tapi saya mencoba laku berkomunikasi, ya, berkomunikasi. Wa idza laku, apabila mereka berkomunikasi, ya, alladzina amanu, dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Kami juga menyampaikan komunikasi
Kami menyampaikan berita kepada mereka, kami ini beriman. Ya. Ya, menyampaikan berita, iya. Kami ini beriman. Ya, itu komunikasinya. Ya. Wa idza khalau, dan apabila mereka ke syayatinihim, mereka kembali, ya, apabila mereka kembali ke syayatinihim, ya. Jadi Al-Quran menggunakan kata syaitan, syayatinihim. Ulama tafsir kita ini, pakar tafsir kita ini menafsirkan kata syaitan yaitu ru'asa'uhum, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka itu Al-Quran menyebutkan mereka adalah syaitan. Ya, syaitan. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang suka merusak, maksudnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ada contoh-contoh yang baik. Nah, orang seperti itu pemimpinnya itu disebut syaitan. Ya, pemimpin mereka itu disebut syaitan oleh Al-Quran. Apabila mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka, maksudnya ke pemimpin mereka itu, qalu inna ma'akum, ya, mereka berkata, maksudnya mereka berkomunikasi, mereka menyampaikan berita, inna ma'akum, ya, kami bersama kalian, ya, maksudnya kami menerima ajaran-ajaranmu, kami patuh kepadamu, kami mendengarkan apa aturanmu, ya, inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Kami tadi mengatakan di hadapan orang mukmin, kami beriman. Sesungguhnya itu innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya memperolok-olok. Ya. Kami itu hanya mengelabui. Ya, memperolok-olok ada sekali, yaitu mengelabui. Ya. Kami ini saya itu tadi ketika saya mengatakan amanah kepada mereka, ya, kami beriman bersamamu, sesungguhnya apa yang kami katakan itu hanya sekedar memperolok-olok mereka itu. Ya, jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustahzi'una bihim, yaitu memperolok-olok mereka. Bihim di sini maksudnya adalah orang beriman. Ya, memperolok-olok mereka bi izharil imani. Dengan menampakkan, dengan memperlihatkan iman yang kokoh, iman yang baik di hadapan mereka. Ya, jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas, Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihzaihim. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, ya, disebabkan olok-olokan mereka, ya, wa yamudduhum. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu yumahiluhum, yaitu Allah membiarkan mereka, Allah, ya, membuat mereka, ya, terombang-ambing. Mereka tidak tahu mana kiri, mana kanan, mana yang baik, mana yang jelek. Mereka tidak tahu, ya. Mereka terombang-ambing ada sekalian. Fi tubyanihim bi tajawuzihim al-had bil kufri, ya, disebabkan mereka itu
melampaui batas, ya, karena kekafirannya, ya, melampaui batas akibat kekafirannya mereka itu. Di sini ada sekalian melampaui batas, yaitu ya tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu melakukan keburukan-keburukan, selalu melakukan maksiat, mereka tidak mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekalian, ya'mahun ay yataraddadun, mereka terombang-ambing, mereka ragu, mereka ya bimbang, ada sekalian, tahayyuran hal, yaitu orang yang bingung, ya. Yataraddadun tahayyuran, yaitu orang yang bingung. Jadi ada sekalian, tahayyur itu, tahayyur artinya bingung, ya. Jadi kalau ada orang bingung, bahasa Arabnya itu mutahayyir, ya. Kalau ada orang yang bingung, katakan dia itu adalah mutahayyir, adalah orang yang bingung. Jadi ada sekalian, kalau ada orang, kita lihat orang bingung, ya, limaza anta mutahayyir ya akhi, kenapa anda bingung, ya, wahai saudaraku, tanya seperti itu, ya, dengan bahasa Arab, ya. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Ada beberapa ayat sampai ayat ke-15, ya. Jadi ada sekalian, oke, disilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, disilakan. Ya, kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Atau ditutup nih? Oke, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halal dibunuh. Halal darahnya. Jadi yang intisari dari kata kafir itu bagaimana? Kan orang mukmin juga bisa dikatakan kafir. Jadi bagaimana pemaknaan dari orang kafir yang mukmin? Oh ya, baik. Baik, jadi menarik sekali pertanyaan. Ya, menarik sekali pertanyaan dari salah satu pembina kita, ya, bahwa itu dikatakan dalam Islam bahwa orang kafir itu halal darahnya, ya. Nah, bagaimana memahami kata kafir di sini, ya? Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di era kita saat sekarang ini ada sekalian, ada namanya moderasi beragama. Ya, itulah hikmahnya ada moderasi beragama. Jadi kita tidak sewenang-wenangnya, ya. Kita tidak sewenang-wenangnya kita melihat atau kita mengetahui bahwa saudara kita itu tidak seagama dengan kita, langsung kita berpegang teguh terhadap hadis itu, halal darahnya, boleh dibunuh, itu tidak, ya, tidak seperti itu, ada sekalian. Dan bahkan Al-Quran kan mengajarkan kepada kita, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, silahkan, kepercayaan saya, kepercayaanku, kepercayaan Anda, ya kepercayaan Anda, silahkan ikuti. Jangan ambil parang, tidak mau kau beriman,
kupotong kok. Tidak boleh. Sekarang ada namanya moderasi beragama. Ya. Dan agama kita, Al-Quran mengajarkan seperti itu. Dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita tafsirkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Ya, ada bimusaytir, ada juga bimusaytir. Ya, berbeda-beda bacaannya, ada sekalian. Nah, di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan lasta. Kamu itu tidak berhak untuk membunuh. Ya, karena pada saat itu ada sekalian ketika Nabi kita Muhammad SAW menyuruh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tidak tahu. Ya, pada saat itu Nabi mau membunuh, ya, atau sahabat Nabi mau membunuh orang tersebut karena tidak mau beriman. Turun ayat, lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu tidak diturunkan di muka bumi, kamu itu tidak diutus ke muka bumi ini untuk menjadi seorang penguasa diktator. Kamu itu tidak diutus ke muka bumi ini untuk menjadi seorang rasul yang ekstrim, melakukan kekerasan. Tidak. Lasta alaihim bimusaitir. Jangan kamu bunuh orang. Biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, agamaku, agamaku. Agama Anda, agama. Silahkan. Ya. Jadi ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya jawab seperti ini karena tadi sedikit ada kalimat yang saya garis bawahi bahwa halal darahnya boleh dibunuh, sehingga saya sampaikan seperti itu. Tidak, ada sekalian, sebaiknya kalau kita ini ada moderasi beragama, dan memang pengajian kita ini bagaimana kita memahami agama kita dengan pendekatan moderasi beragama, begitu. Ya, jadi ada sekalian, tadi kita sudah membahas tentang munafik, kita sudah membahas tentang kafir. Jangan sampai ada mahasiswa IAIN Parepare ketemu dengan orang kafir, kalau tidak mau kau beriman, awas kok, saya potong leher. Tidak. Ada sekalian, kita ajarkan kepada Anda semua adalah moderasi beragama. Ada sekalian. Baik, masih ada? Oh, oke, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, iya. Ya, baik. Jadi yang pertama, amalan-amalan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita, ya, terdahulu, ya. Ya, amalan-amalan. Ya, cuman saya kasih begini. Amalan-amalan itu baik. Kapan dikatakan baik? Yaitu amalan-amalan itu berdasarkan petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada sekalian, jangan serta-merta mengamalkan sebuah amalan tanpa mencek dulu sumbernya dari mana itu. Ya, sumbernya dari mana? Ada sekalian, ada amalan-amalan
ya yang disusun oleh ulama-ulama kita itu mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, hanya disusun, tapi ada juga petunjuknya dari Nabi. Contohnya apa? Ketika kita sudah sholat maghrib, kita sudah sholat subuh, ya kita baca walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubadu ma fi anfusikum dan seterusnya, ya itu ulama kita menyusun, tapi itu mereka juga berdasarkan dengan hadis bahwa ini keutamanya ayat ini, oh ini keutamanya, sehingga disusun, ya sehingga kita pakai barang siapa yang membaca ayat ini sesudah maghrib, sesudah subuh begini-begini, itu bagus, ya. Tapi yang saya maksudkan yang tidak bagus yaitu kalau orang mengarang-arang amalan, ya mengarang-arang amalan tanpa berdasar kepada Al-Quran, tanpa berdasar kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dan tentunya ulama-ulama kita biasa berpesan bahwa amalkan ini tetap mengacu pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ada sekalian, kalau selalu kita mau bahagia, di sini ada selalu mau bahagia, selalu banyak rezekinya, ada mau kiga, oh ya, dari sekalian, nanti kalau balik ke rumah, ke kampung, masuk ke dalam rumah, ya, masuk ke dalam rumah, dibukakan pintu oleh orang tua, masuk ke dalam rumah, baca satu kali, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca satu kali. Rutin, insya Allah ada sekalian selalu mengalir rezekinya. Ya, selalu mengalir rezekinya. Nah, ini ada salah satu ulama kita di Jawa itu menyampaikan itu. Namanya siapa? Kiai Maimun, Kiai Maimun Zubair. Beliau itu selalu itu menyampaikan seperti itu. Dan dicek ternyata memang ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Juga beliau menyampaikan kalau Anda sholat subuh, ya, Anda sholat subuh, sholat sunat subuh, rakaat pertama baca, ya, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Surah apa? Ada makul. Surah Fil, ya. Alam tara kaifa ana al-fil. Baca yang pertama dulu beliau menyampaikan kalau sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum subuh, rakaat pertama baca dulu alam nasyrah. Kemudian rakaat kedua baca itu tadi surah Fil. Ini dicek dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi menganjurkan. Jadi pesan ulama kita itu selalu mengacu pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengarang-arang sendiri, ya. Kemudian apa tipsnya agar supaya ketika kita amalkan itu amalan kita tidak merasa, ya, kita tidak merasa besar begitu. Tipsnya ada sekalian, di dalam hati kita selalu merasa kita dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tipsnya. Ya, merasa. Karena amalan yang kita lakukan kan untuk mendekatkan kepadanya. Ya, kepadanya. Dan ketika kita amalkan amalan itu, selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita amalkan misalnya itu la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita merasa hebat. Tidak. Jangan ada sekalian.
Justru kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, justru kita mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Ini kita tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu adalah Allah. Ya, kenapa kita mau merasa besar? Mengapa kita mau merasa sombong? Ya, jadi ada sekalian, jangan sekali-kali. Oleh karena itu, tipsnya itu salah satunya adalah yaitu kita senantiasa merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup barangkali ada sekalian ya, cukup 2 penanya, atau kalau ada dari perempuan 1 silakan. Singkat pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada? Ada? Oh, tidak ada. Baik. Mari kita ada. Tidak ada. Oh, baik. Baik, ada sekalian, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pengajian kita pada malam ini kita mendapatkan ilmu yang berberkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajati wa tuballighuna bi aqsal ghayati minal khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.